Kami dari kelompok 2 sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami dari mulai saya sendiri. Nama saya Widi. Nama saya Amelia Fia Mamuro. Nama saya Upa Mutaharo. Nama saya Sakarayat Azkia. Nama saya Sylvia Nurawalia. Nama saya Jikri Adela Imansyah. Nama saya Mufilian Jaswelan. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menunjukkan hasil wawancara kami dalam bentuk video kepada 5 orang yang berbeda profesi di masyarakat mengenai peran mereka dalam penerapan perbankan dan non-bank di masyarakat. Selamat menyaksikan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancari salah satu narasumber, ayah dari teman saya yaitu Silpi. Dan kita akan mulai wawancaranya sekarang. Assalamualaikum Pak. Salam. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Mufilian Jaswelan, atau biasa disebut Asen. Ini dengan Bapak siapa? Dudung. Bapak Dudung. Bapak berprofesi sebagai Peternak. Dalam kesempatan kali ini kami ingin bertanya mengenai perbankan dan non-bank. Jawab saja sesuai yang Bapak ketahui saja. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Bapak tentang layanan perbankan yang tersedia di wilayah ini? Apakah Bapak merasa puas atas layanannya? Cukup puas. Cukup puas. Alasannya apa, Pak? Dipermudah dalam persyaratannya, tidak dipersulit. Pertanyaan saya yang kedua, apakah Bapak menggunakan layanan perbankan secara online atau lebih memilih kunjungan langsung ke cabang banknya? Kunjungan langsung aja. Apa alasannya? Lebih jelas, tidak ragu-ragu. Lebih jelas ya. Yang ketiga, bagaimana pendapat Bapak tentang tingkat keamanan dalam transaksi perbankan baik secara online maupun di cabang bank? Tingkat keamanan. Menurut Bapak? Tingkat keamanannya udah cukup baik lah. Cukup baik. Lalu Pak, saya ingin bertanya mengenai non-bank yang Bapak ketahui. Kan ada banyak contoh mengenai keuangan non-bank, industri keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, pegadaian, finansial teknologi, lembaga pembiayaan, jasa keuangan khusus, dan lain-lain. Dari semua hal itu mana yang Bapak gunakan jasanya? Nggak ada. Kalau asuransi nggak ada. Nggak ada Pak? Nggak ada. Kalau pernah pakai pegadaian nggak Pak? Belum pernah. Pernah bayar online gitu Bapak? Bayar online? Teknologi. Bayar online paling kalau Pesan bayar motor kayak gitu. Belanja online. Apakah Bapak merasa puas dengan adanya kemudahan berbayar lewat teknologi? Cukup puas. Lebih cepat, lebih mudah, lebih praktis lah. Pak, yang terakhir, bagaimana tips mengelola uang menurut versi Bapak? Tips mengelola uang ya hemat, terus pengeluaran disesuaikan dengan pendapatan, gitu aja. Ada lagi? Cukup. Ya Pak, terima kasih telah bekerja sama dalam wawancara tugas kami di ekonomi. Mohon maaf bila mengganggu waktu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Perkenalkan, nama saya Sekar. Ini dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Asep Saifullah. Berprofesi sebagai apa? Sebagai survei. Di sini saya ingin menanyakan tentang perbankan. Bagaimana pendapat Bapak tentang layanan perbankan yang tersedia di wilayah ini? Apakah Bapak merasa puas dengan kualitas layanannya? Menurut saya perbankan untuk wilayah ini untuk masyarakatnya bisa membantu untuk permodalan dan lain-lain. Untuk biaya model ada kebutuhan dadakan juga bisa dibantu juga, pokoknya intinya untuk permodalan aja gitu. Oh, baik. Apakah Bapak menggunakan layanan perbankan secara online atau lebih memilih berkunjung langsung ke cabang banknya?
Itu untuk perbankan secara online atau langsung itu tergantung selera. Ada yang pengennya itu enggak ribet secara online, ada yang sistem kepercayaan langsung ke kantornya juga, tergantung selera. Kalau saya sih sistemnya pengennya secara online gitu, Kenapa? karena gak ribet, gak ngeganggu aktivitas gitu. Oh. Bagaimana pendapat Bapak tentang tingkat keamanan dalam transaksi perbankan, baik secara online maupun di cabang banknya? Untuk transaksi otomatis kan ada minus sama plusnya. Untuk transaksi online ada otomatis ada baik buruknya juga, otomatis secara langsung ke kantornya juga ada baik buruknya. Kalau untuk sekarang sih lebih terjaminnya itu secara langsung ke kantornya kok, karena kan kalau secara sistem online banyak sistem penipuan, tapi itu tergantung dari orangnya juga, tergantung dari selera juga gitu. Apakah Bapak memiliki pengalaman menggunakan layanan keuangan non-bank seperti aplikasi pembayaran atau pinjaman online? Banyak untuk layanan pembayaran online atau perbankan juga ada sih, 1-2 kali ya, pernah sering. Bapak pernah melakukan pegadaian tidak? Pernah, sekarang juga masih berjalan begitu. Kalau terus apa sih pandangannya terhadap kebijakan perbankan yang berlaku di negara ini? Kebijakan perbankan yang berlaku di negara ini menurut saya juga bagus-bagus saja, ada membantunya gitu di masyarakat yang membutuhkan. Kalau tips mengelola keuangan versi Bapak itu gimana sih? Tips mengelola keuangan kalau menurut saya investasi, menabung, banyakin menabung gitu aja, jangan lu banyak jajan. Iya, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu narasumber mengenai materi perbankan dan non-bank. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jikri, dan ini dengan Bapak siapa? Pendi. Kalau boleh tahu, Bapak berprofesi sebagai apa? Mekanik. Sepeda motor, ya. Nah, di sini saya ingin bertanya beberapa hal mengenai perbankan dan non-bank yang Bapak ketahui dan yang Bapak gunakan saat ini. Yang pertama, bagaimana pendapat Bapak tentang layanan perbankan yang tersedia di wilayah ini? Apakah Bapak merasa puas atas layanannya? Puas. Apa alasannya? Alasannya bisa mempermudah mengambil uang. Yang kedua, apakah Bapak menggunakan layanan perbankan secara online atau lebih memilih kunjungan langsung ke cabang bank? Langsung ke kunjungan bank. Apa alasannya? Biar lebih jelas. Ya. Yang ketiga, bagaimana pendapat Bapak tentang tingkat keamanan dalam transaksi perbank, baik secara online maupun di cabang bank? Gimana? Bagaimana pendapat Bapak tentang tingkat keamanan dalam transaksi perbank, baik secara online maupun di cabang bank? Terjaga aman. Ya. Yang keempat, kan ada banyak contoh industri keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, penggadaian finansial teknologi, lembaga pembiayaan, jasa keuangan khusus, dan lain-lain. Dari semua hal itu, mana yang Bapak gunakan jasanya? Apakah Bapak pernah menggunakan lembaga pembiayaan? Belum. Iya. Apakah Bapak pernah menggunakan jasa keuangan khusus? Pernah. Ya. Yang kelima, dari beberapa contoh industri keuangan non-bank yang tadi, apakah Bapak sudah puas dengan pelayanan mereka atau ada saran dari Bapak? Puas. Ya. Yang keenam,
tips mengelola keuangan versi Bapak. Irit, si bapak mah tidak merokok, jadi keuangannya hemat. Oke. Terima kasih Pak sudah mau diwawancari oleh kami. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber mengenai perbankan dan non-bank. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Silvia Nur Awalia dan ini dengan Ibu siapa? Ibu Eva Kasipa, Profesinya sebagai apa? guru. Saya akan menanyakan tentang bagaimana pendapat Anda tentang layanan perbankan yang tersedia di wilayah ini. Apakah Anda merasa puas dengan kualitas layanannya? Pelayanannya merasa baik gitu, baik dan merasa puas. Apakah Anda menggunakan layanan perbankan secara online atau lebih memilih kunjungan langsung ke cabang bank? Kalau menurut saya lebih baik langsung ke cabang bank. Alasannya? Alasannya karena kita bisa langsung menanyakan sesuatu. Kalau misalkan kita ada ganjalan-ganjalan yang tidak tidak mengerti apa-apa, langsung bisa ditanyakan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Anda tentang tingkat keamanan dalam transaksi perbankan baik secara online maupun di cabang bank? Sangat penting untuk melindungi keamanan dan kenyamanan nasabah. Apakah Anda memiliki pengalaman menggunakan layanan keuangan non-bank seperti aplikasi pembayaran atau pinjaman online? Iya, memiliki. Seperti apa contohnya? Brimo. Bagaimana pandangan Anda terhadap kebijakan perbankan yang berlaku di negara ini? Baik untuk melindungi stabilitas masyarakat dan perekonomian nasabah. Tips mengelola keuangan versi Ibu. Membuat rancangan keuangan baik harian, mingguan, ataupun bulanan. Oh, iya. Baik, terima kasih atas waktunya, Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama Bapak siapa? Nama saya Roni Hamdani, Pekerjaannya sebagai apa? teknisi servis di Dadahapon. Bagaimana pendapat Anda tentang layanan perbankan yang tersedia di wilayah ini? Apakah Anda merasa puas dengan kualitas layanannya? Untuk perbankan untuk saat ini merasa puas sih, soalnya ada banking kayak bisa online lah gitu. Apakah Anda menggunakan layanan perbankan secara online atau lebih memilih kunjungan langsung ke cabang bank? Untuk saat ini secara online punya dan kunjungan juga bisa gitu, suka. Alasan secara online? Alasan secara online tentunya praktis. Bagaimana pendapat Anda tentang tingkat keamanan dalam transaksi perbankan, baik secara online maupun di cabang bank? Untuk keamanan sih aman, sangat-sangat aman lah gitu. Apakah Anda memiliki pengalaman menggunakan layanan keuangan non-bank seperti aplikasi pembayaran atau pinjol? Untuk aplikasi itu peminjaman uang ya, peminjaman uang kan? Ya. Untuk peminjaman uang belum. Bagaimana pandangan Anda terhadap kebijakan bank yang berlaku di negara ini? Kebijakan bank cuman kalau bisa sih diperkecil untuk bunga per bulannya. Tips mengelola keuangan versi Bapak bagaimana? Mengelola keuangan untuk versi saya ya rajin-rajin menabung. Kalau untuk yang udah berumah tangga ya paling harus bisa menyisihkan untuk tabungan, dan untuk 2 bulan ke depannya harus istilahnya harus ada gitu. Terima kasih Bapak.
Kesimpulannya adalah sesuai hasil wawancara kami, yaitu orang-orang di masyarakat dengan berbagai profesinya telah merasa puas dengan pelayanan dari lembaga perbankan yang mereka terima jasanya, karena memudahkan mereka dalam menjalankan aktivitas usaha mereka, mulai dari transfer, penyimpanan dana, dan penanaman modal mereka untuk mengembangkan usaha mereka. Mereka juga memberi tips untuk bergaya hidup sederhana, hemat, dan menyesuaikan pendapatan dengan pengeluaran. Mereka juga memakai jasa perbankan maupun jasa non-bankan sesuai kenyamanan dan kebutuhan mereka. Sekian video wawancara dari kelompok kami mengenai masyarakat perbankan dan non-bankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.